Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fayayul hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala dzikrullahi akbar. Al-ayah. Kemarin kita membahas tentang bagaimana kita mengajukan proposal itu ketika kita belum perlu, ya. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kita, dzikirlah kita, mengingat Allah lah kita ketika belum butuh. Artinya ketika senang, ketika bahagia, itu ngirim proposal. Sehingga ketika kita butuh, sudah di-ACC proposalnya oleh Allah, gitu. Bukan ini mau ketika butuh, ketika mau dipakai baru mengajukan proposal, itu ya susah, ya. Harusnya sebelumnya. Makanya kata Allah, wala dzikrullahi akbar. Dzikir, mengingat Allah itu sangat agung. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Boleh kalian dzikir itu fi nafsik, di diri kalian, artinya dalam hati, enggak dikeraskan, boleh, ya. Tetapi tetap aja, ya, kita harus tadarruan. Tadarru itu DP bahasa Sunda namanya, ajrih. Tadarru itu tawadu, sopan lah tuh, tadarru itu ajrihnya sopan. Wa khifah, kalau khifah itu lemah lembut. Khifah itu enggak kasar. Orang sekaya orang Bedawi itu kan manggil Nabi saja kan gegerewekan gitu, bentak-bentak gitu, ya. Waduna jahri, enggak terlalu keras-keras, enggak gitu. Minal qaul di ketika kita berbicara. Itu kapan? Bil guduwi wal asal, itu pagi dan sore. Jadi minimal Allah sering sekali dalam Al-Quran bil guduwi wal asal, bukrata wa asila, pagi sore. Makanya para ulama menyebutkan biasanya ditafsirkan oleh ulama itu dzikir itu minimal setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib oleh ulama. Kenapa enggak asar? Karena asar biasanya masih ada yang di sawah, masih ada yang kerja gitu. Makanya diambilnya dzikir berjamaah di masjid biasanya setelah maghrib dan subuh, ya. Pada umumnya di mana-mana gitu. Kenapa? Karena ayatnya ini bukrata wasila, pagi dan sore gitu, ya, diperbanyaknya. Bukan berarti duhur asar, enggak, bukan, ya, tapi lebih diutamakan. Kenapa? Bil gudi wal asal. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang ghafil. Ghafil itu lalai, lupa kepada Allah, ya. Wa qalat wa dzkurullah katsiran la'allakum tuflihun, maka berzikirlah kepada Allah yang banyak. Supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian itu mendapatkan bahagia. Jadi dengan zikir itu kata Allah akan tuflihun, akan bahagia. Tenang hidup itu, tentram. Wa qala ta'ala, dan Allah juga menyebutkan innal muslimina wal muslimati ila qaulihi ta'ala wadzakirina Allah katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Barang siapa laki-laki perempuan yang memperbanyak dzikir, orang yang suka dzikir, laki-laki atau perempuan, a'addallahu lahum, Allah berjanji kepada mereka untuk apa? Maghfiratan, Allah akan mengampuninya. Jadi dengan dzikir itu bisa mengampuni. Jadi bukan istighfar saja, ya.
itu bisa mengampuni dosa-dosa itu. Dengan zikir itu bisa mengampuni dosa. Wa ajran 'azima, dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, ya. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan yang banyak, wasabbihu bukrata wasila, dan bertasbihlah kepada Allah bukrata wasila, pagi dan sore ini. Jadi kalau ada yang menyebutkan kenapa zikir itu hanya setelah maghrib, setelah subuh, kenapa duhur enggak? Bacakan ayatnya, banyak sekali. Bukrata wa asila, ya. Ada juga redaksinya bukan bukrata wa asila, tadi apa? Bil guduwi wal asolnya. Banyak sekali ayat-ayat yang serupa maknanya gitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'ala lisani sakilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan di mulut, di lisan itu gampang, mudah sekali, tapi berat dalam timbangan amal. Dan habibatani ilar rahman, itu dua kalimat tersebut dicintai oleh Zat yang Maha Suci. Apa itu? Nah, ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ringan diucapkan, ya. Wilujeng sumping, aduh kamana unggul ya deh. Asok asa tak leungiteun teh mani. Nah, nah, jadi dua kalimat itu yang mudah, ringan, tapi pahalanya timbangan amal itu wah masyaallah ya karim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah artinya kan maha suci Allah. Wa bihamdihi, dengan pujiannya, segala puji baginya. Subhanallah, maha suci Allah, al-azim, yang maha agung. Itu mudah diucapkan dua kalimat tersebut, tapi timbangan amal itu penuh. Tuh. Maka wajar kata Allah tadi, jaminan, ulang lagi, jaminan orang yang memperbanyak dzikir itu satu, tadi apa? Tidak digolongkan orang yang gofil, yang lalai. Yang kedua apa? La'allakum tuflihun. Dua, kebahagiaan Allah jamin. Yang ketiga apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjamin magfirah dan pahala yang agung. Itu. Kapan? Di sini dijelaskan bukrata wa asila, pagi sore, itu minimal ada 4. Di sini ayat-ayat yang menerangkan tentang fadilah dzikir, ya. Makanya wajar banyak orang-orang yang dicintai oleh Allah itu karena bukan karena saum, sholat jarang, tapi karena dzikir. Banyak yang jadi wali itu karena dzikir. Maka coba tarekat itu pasti dzikir. Kenapa? Karena Allah cinta terhadap dzikir gitu. Jarang orang tarekat dengan saum gitu atau dengan sholat, jarang. Tarekat itu biasanya menggapai ridho Allah itu dengan dzikir. Nah, salah satunya kata Rasul, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya, dari Abi Hurairah. Jadi dua kalimat yang ringan, mudah diucapkan, tapi berat di timbangan, dicintai oleh Zat yang Mar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini juga hadis dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallam, lan aku la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Saya tuh lebih senang membacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar daripada munculnya matahari. Kenapa dilogikakan dengan matahari? Siapa yang bisa hidup tanpa matahari? Saking manfaatnya, saking hebatnya matahari itu bermanfaat untuk kehidupan, tapi aku lebih senang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar daripada terbit matahari. Saking pahalanya, bermanfaatnya untuk kita itu lebih banyak gitu ya. Itu hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah.
Dari Abi Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir yaumin, setiap harinya mi'ata marrah. Nah, ini mah rada sering ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu hari itu berapa? Mi'ah. Mi'ah itu 100 ya. 100. Kanat lahu idlu asyri riqabin, seperti memerdekakan 10 abid amat. Dan jaminan Rasul, satu saja abid amat yang dimerdekakan oleh kita, maka kita memerdekakan dari neraka. Ini satu. Kalau kita membaca yang barusan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap harinya 100 kali, maka 10 amat abid yang dimerdekakan oleh kita. Berarti kita dibebaskan 10 kali lipat. Amat itu perempuan, hamba sahaya perempuan. Kalau abid, hamba sahayanya laki-laki. Budak dulu ya. Itu Masya Allah ya Karim, hebatnya Islam itu ya, sebelum Nabi wafat amat abid sudah bebas semuanya, tidak ada lagi perbudakan. Jadi benar-benarnya hak asasi itu ditegakkan Islam itu. Coba lihat dakwah Nabi, salah satunya kan apa? Salah satunya adalah persamaan hak ya. Di sini juga tadi disebutkan laki-laki perempuan sama aja, barang siapa yang berzikir, nah, diberi oleh Allah ya. 100 kali. Bukan hanya ngebanding pahala dengan memerdekakan abid ya, hamba sahaya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, maka dikasih oleh Allah itu seolah-olah dia berbuat kebaikan 100 kali. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyah, dilebur oleh Allah 100 kesalahan. Wa kanat lahu hirzun minasyaiton, dan itu pun juga apa adilahnya apa? Menjaga dari syaitan. Jadi tidak akan digoda oleh syaitan. Yaumuhu, pada hari itu ya, dalika hatta yumsi, sampai dia sore. Jadi kalau bacanya 100 kali pagi-pagi, maka dijaga oleh Allah sampai sore. Kalau sore baca lagi 100 kali, maka dijaga oleh Allah dari setan itu sampai subuh gitu. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amala aktsara minhu. Tidak akan ada orang yang melebihi kebaikannya pada hari itu kecuali orang yang membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100, kecuali orang yang membaca lebih daripada 100 itu lebih baik. Jadi hari itu orang yang terbaik adalah orang yang membaca kalimat tersebut ya. Wa qala man qala subhanallah wa bihamdihi, dengan hanya membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi fi yaumin, setiap hari mi'ata marrah 100 kali, hattat khatayahu, maka berguguranlah kesalahannya. Wa ingkana misla jabadil bahri, walaupun kesalahannya seperti buih lautan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ya, ternyata ya kalau kita tahu pahalanya, ya, wah kita semangat gitu ya. Oh ini pahalanya. Gitu. Bagaimana kalau tidak tahu pahalanya? Ya seperti kita tidak punya ilmu, benarnya juga bukan benar, tapi kebenaran, kebetulan gitu. Bukan betul kalau tidak punya ilmu mah. Minimal kita pernah ngaji seperti ini, pas kita baca itu, oh aku pernah, hanya lupa lagi naon pahalan, tapi wah hebat ya, itu sudah cukup. Ya, yang penting kita pernah ngaji dulu, oh insya Allah itu bisa pahalanya tetap.
Wa Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu Nabi qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra maratin 10 balikan sekarang. Tadi mah 100-nya. Sekarang 10. Kana kaman atau ke arba'ata anfus itu sama dengan memerdekakan abid tadi ya 4. Nah, itu tapi mim waladi Ismail dari anak cucu Ismail. Artinya keturunan Ismail. Itu lebih besar pahalanya artinya gitu. Itu muttafaqun alaih juga hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi 10 kali. Makanya para ulama biasanya setelah sholat subuh atau sholat maghrib itu membaca 10 kali ini. Ya. Karena sayangkan pidu beri sholat itu setelah sholat itu kan pahalanya besar dan dianjurkan untuk berzikir. Makanya para ulama ini suka dipakai. Kenapa? Karena di dalam hadis ini kan tidak disebutkan kapan. Mau setelah sholat, sebelum sholat, atau misalkan jauh dari sholat, silakan. Ya, yang penting baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu itu hadis riwayat Bukhari Muslim juga ya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala akhbiruka bi'ahabil kalami ilallah. Kata Rasul, wahai Abi Dzar, mau enggak kamu aku ajarkan satu kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Inna ahabbal kalami ilallah. Mau enggak? Ya tentu ya Rasul. Apa itu? Kata Rasul, subhanallah wa bihamdih. Ya. Artinya kan ketika kita melihat subhanallah itu maha suci Allah, artinya dia tauhid kepada Allah. Menyebutkan subhanallah itu kan maha suci Allah dari kekurangan kan gitu. Ya, wa bihamdi dan segala puji bagi Allah, kita bersyukur. Kita memuji dan bersyukur. Bagaimana kita enggak disebut orang yang paling afdal gitu ya. Maha suci Allah dari kekurangan, tidak. Jadi ketika kita membaca subhanallah itu maha suci Allah dari kekurangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Jadi tidak ada kekurangan. Kenapa? Tapi kita subhanallah itu kan, makanya kenapa ketika kita melihat yang aheng gitu ya, yang ajib, yang ajaib, kita membacakan subhanallah. Kenapa? Karena kita kan maha suci Allah dari kekurangan. Gitu. Kita mengagumi subhanallah gitu. Pas lihat kupu-kupu indah, subhanallah gitu. Lihat, masalah. Beda ya, seharusnya subhanallah bukan masya Allah ya. Masya Allah itu sama dengan insya Allah, kalau Allah menghendaki itu ya, masya Allah. Kalau ini subhanallah itu kagum, masya Allah. Kalau kita masya Allah itu ya, wah itu boleh itu, wah dikersahkan ku Allah gitu, nggak apa-apa gitu ya. Dengan masya Allah kan artinya kan ini dikersahkan ku Allah gitu ya. Diinginkan oleh Allah gitu ya. Karena Allah. Tapi yang bagus kan subhanallah, itu mengagumi. Ya, mirip dengan Allah. Maknanya gitu ya. Kalau subhanallah itu maha suci Allah dari kekurangan, kita mengagumi. Ini ciptaan Allah gitu. Subhanallah. Ya, dikersakan oleh Allah, kemudian tabarakah diberkahkan oleh Allah. Ya, yang dimaksud ini ketika kita melihat yang keindahan-keindahan gitu maksudnya, itu subhanallah, kekaguman. Wah, masyaallah, kita melihat subhanallah itu lebih hebat, lebih dalam kalau baca subhanallah itu. Enggak apa-apa baca masyaallah juga ya. Ini wah, kehendak Allah gitu, masyaallah tuh. Kehendak Allah sampai gini gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau subhanallah itu wah subhanallah gitu ya, lebih kagum ya. Itu hadis riwayat Muslimnya. Wan Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW at-tuhur satrul iman. Suci itu sebagian daripada iman. Kalau dalam kaidah peribahasa Arabnya an-nadofatu ya. An-nadofatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Dalam redaksi hadis itu banyaknya itu at-tuhur
syatrul iman. Bedanya nadopah, nadopah itu bersih, kalau tuhur suci gitu. Tahurun ya, tohir ya. Erik tohir suci, yang bersih ya, tuhur ya. At-tuhur syatrul iman. Nah, kalau itu mah anadopatu minal iman gitu ya. Mana hampir sama. Anadopatu itu kebersihan, min itu sebagian. Minal iman sebagian daripada iman. Minnya min tabi'idiyah yang dimaksud di situ. Ya. Nah, kalau ini mah at-tuhur syatrul iman. At-tuhur itu suci, satru itu setengah, iman itu iman. At-tuhur syatrul iman. Suci itu setengah daripada iman. Maka orang-orang yang beriman itu harus bersuci, harus baju itu rapi gitu ya. Tapi anehnya kadang-kadang kalau saya lihat ahli-ahli seni, padahal namanya ahli seni, tapi kadang-kadang pakaian tuh, kemudian rambut kadang-kadang kurang nyeninya gitu. Nah, hanya di ITB gitu biasanya kan dengan ya rambut gitu, gondrong gitu ya, baju gitu. Padahal ahli seni ya, seharusnya at-tuhur syatrul iman, suci, bersih, rapi gitu ya. Tapi dan berenang kitunya duka saya penting karena ide gitu. Nah, tapi ulama juga kan kadang-kadang enggak melihat diri, yang dilihat itu hati, tidak lihat lagi dohir. Mungkin juga saat udah tasawuf mungkin ahli seninya itu terus ningali dohir lagi, yang dilihat itu batinnya. Walhamdulillah, ketika kita membacakan alhamdulillah itu tamlaul mizan, penuh timbangan amal. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaani, membacakan subhanallah walhamdulillah 2 kali penuhnya gitu. Au tamla'u ma bainas samawati wal ar, 1 kali penuh itu antara langit dan bumi, penuh kebaikannya itu. Itu hadis riwayat Muslim. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyu ila Rasulillah, datanglah seorang Arabi. Arabi itu kalau kita mah Arabi ya orang kurang berpendidikan gitu, orang alu cenanya, anak leuweung badoy Arabi ya. Kurang ya, pedalam kurang etika ya. Keras sifatnya gitu ya. Faqala alimni kalaman ma aquluhu, ya Rasul, ajarkanlah aku 1 kalimat yang aku akan membaca itu. Qala kul, kata Rasul, ucapkan olehmu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Qala pahaulai li rabbi pamali. Qala kul Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni gitu ya. Ini mah mirip di ini ya, doa apa, anda sujudnya, yang bawahnya, kalau yang atasnya mah kayak doa iftitah ya. Nah, kamu bacakan ini maka kamu akan selamat gitu. Kata orang Arabi, siap ya Rasul, aku akan bacakannya. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunlah dosaku, warhamni, rahmatilah aku, wahdini, dan tunjukilah aku, warzuqni, dan rizki, berilah aku rizki. Jadi Allah melalui nabinya biasanya sebelum meminta apapun itu etikanya istighfar dulu ya. Allahumma ghfirli dulu, ya Allah ampunlah dosaku, warhamni, rahmatilah aku, curahkanlah rahmat kepadaku, wahdini, berilah aku hidayah, warzuqni, dan berilah aku rizki. Nah, ini doa-doa dari Rasul, namanya juga doa Rasul ya, pasti lebih mantap ya gitu. Apalagi kalau dikhususkan kepada seperti ini Arabi ya. Artinya ini sanadnya langsung dari Rasul gitu.
ketika kita ibadah ya bagusnya itu memang harus, bukan bagus ya, harusnya itu ada sanadnya sampai Rasul. Seperti kita sholat itu harus ada sanadnya sampai Rasul ya. Jadi jangan terputus itu. Kalau terputus itu doib. Jadi kita dari guru sampai Rasul itu bagusnya gitu. Jadi belajar itu harus ada ya, sampai nyampai ke Rasul. Wa an Sauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi. Nah, kata Sauban radhiyallahu, ketika Rasul itu beres salat itu enggak langsung berangkat, tapi istighfar salasan, istighfar 3 kali katanya. Tapi di sini hanya istighfar aja, enggak disebutkan istighfarnya gimana lafadznya gitu. Di hadis ini maksudnya ya. Hadis ini. Kemudian waqala, kemudian dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya da jalali wal ikram gitunya. Jadi istighfar, kemudian membaca Allahumma ya Allah antas salam, engkaulah pemilik keselamatan, wa minkas salam, dari engkaulah semua keselamatan, tabarakta, dan engkau maha berkah, dan darimulah keberkahan, ya da jalali wal ikram, wahidat, yang memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan. Nah, setelah sholat itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya da jalali wal ikram. Ada juga yang lebih panjang ya, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Silakan aja mangga ya. Ini dalam satu hadis, ini hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Dalam riwayat Muslim itu istighfarnya yang pendek, astagfirullah, astagfirullah. Itu bersanad atau tambah-tambahan yang dari Rasulullah? Ada hadis, ada yang nambah para ulama. Jadi beda hadis. Gitu. Itu banyak sekali sebetulnya kan redaksi hadis itu. Jadi ketika kita membaca hadis ini, coba lihat di hadis ini, oh hadis ini mah seperti ini gitu ya. Oh, terkadang pakai tambahan dari ulama gitu ya. Bukan nambah-nambah, kan dzikir mah namanya ya dzikir ya. Jadi kadang-kadang gimana kita seraknya gitu. Contoh misalkan kita kan tadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi aku makan lihat hadis yang lain, barang siapa yang melupakan mendoakan orang tua 1 hari aja, maka Allah akan menyusahkan dia, tidak memberikan keberkahan dalam rezekinya. Deh, makanya saya mah istighfarnya pakai liwal daya aja, nggak apa-apa misalkan gitu. Astagfirullahaladzim li wali wadaya dan seterusnya misalkan, nggak apa-apa. Nah, kenapa? Karena ini kan hanya contoh saja, contohnya istighfar gini, dan nggak satu hadis itu banyaknya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi metode menafsir itu ada 2 ya, ada metode tafsir birriwayah, ada biddirayah. Kalau birriwayah itu tekstual. Kalau teksnya segitu tidak ditambah dikurang, tidak. Itu namanya birriwayah. Lalu kalau biddirayah kadang-kadang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita? Makanya suka ditambah gitu. Itu biddirayah namanya. Penafsirannya gitu. Jadi tergantung kebutuhan kita. Nah, karena idza faraga minas sholati wasallam qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dza jaddi minka jadd. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu setelah sholat itu ada yang gitu di dalam hadis. Jadi setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah la mani'a,
tidak akan ada yang bisa menolak. Lima a'taita, ketika engkau hendak memberi sesuatu. Wala mu'tiya, dan tidak akan ada yang bisa memberi siapapun lima mana tak, ketika engkau menolaknya. Gitu. Jadi ini ketika kita membaca itu pahami. Kita sedang dzikir dan kita sedang berdoa. Selain dzikir kita doa. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah. Kalau engkau menghendaki memberi, nggak ada yang bisa menolak. Tapi kalau engkau menolak, tidak akan memberi siapapun yang mau, nggak bisa. Wala yanfa'u da jaddi minka jad, wala yanfa'u, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada ya, kecuali yang pemilik kemuliaan, keagungan. Da jaddi minka jad, kenapa? Karena keagungan, kemuliaan hanya milikmu, yang diberikan olehmu gitu. Banyak orang yang hanya berzikir saja, ya pahalanya dapat, tapi makna doanya tidak dapat. Hanya seharusnya selain zikir itu maknanya, jadi kita niatkan berdoa. Seperti assalamualaikum aja kan, kita hanya zikir aja, hanya tahiyatul Islam aja, assalamualaikum gitu. Enggak meniatkan untuk mendoakan semoga engkau selamat. Enggak, jarang kan kita assalamualaikum aja gitu. Padahal kita seharusnya dalam hati itu mendoakan assalamualaikum warahmatullah, mudah-mudahan rahmat Allah juga ya, wabarakatuh, keberkahan Allah. Itu bagus ya. Jadi bukan hanya lisan ya, tapi dengan makna, dengan hati. Wan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu dubura kulli salatin. Nah, setelah beres salat itu, hina yusallimu, setelah beres salam itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sanaul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun ya. Ada doanya, silakan. Mau semuanya digabung semuanya tadi mangga. Komplit ya. Mau yang dipilih yang ini sama yang ini nggak apa-apa, silakan. Ya, ini tahapannya boleh, kan ada yang zikir full dulu baru yang lain. Boleh, kalau itu nggak ada urutannya. Hanya urutan itu oleh ulama diurutkan. Supaya apa? Supaya nggak lupa atau nggak kelewat gitu. Oleh ulama diurutkan, makanya setiap masjid kadang-kadang suka beda kan zikirnya. Oh, masjid ini mah gini, masjid ini mah gini. Nggak apa-apa, yang penting zikir, intinya zikir. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak jadi masalah urutannya. Bahkan subhanallah juga mau Allahu Akbar dulu nggak jadi masalah. Allahu Akbar, subhanallah, terus baru alhamdulillah, boleh nggak apa-apa. Ya, hanya kita diurutkan itu kebiasaan aja gitu. Contoh tadi aja subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah itu baru Allahu Akbar gitu. Sebetulnya boleh, silakan yang mana aja. Ya. Nah, hanya diurutkan itu supaya istiqomah aja gitu ya, supaya istiqomah, supaya nggak lupa ya. Nah, yang barusan jadi dibaca dulu barusan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu, dan kami tidak menyembah illa iyyah, kecuali kepadanya, hanya kepadanya. Lahun ni'matu, milik dialah an-nikmat, kenikmatan, dari dialah kenikmatan. Walhul fadlu, dialah yang memiliki kurnia, keutamaan. Walahus sanaul husna, dan dialah yang pemilik sana itu pujiannya yang baiknya. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mukhlishina lahuddin, kita itu ikhlas memurnikan kepadanya dalam agama.
walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak suka ketika kita beribadah gitu. Nah, dari dulu juga orang kafir mah jelas ya tidak akan mungkin suka ketika kita beribadahnya. Yuhallil bihinna dubura kulli salatin, itu diulang-ulang, itu diulang-ulang setelah sholat fardu atau sunnah, silahkan ya, fardu ini baik biasanya. Nah, ada juga wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al muhajirina, atau Rasulullah, ada orang-orang muhajirin, fakir-fakir orang muhajirin, fuqara-fuqara orang muhajirin datang kepada Rasul. Faqalu dhahaba ahlu dusur bidarajatil ula wan na'im al muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ya Rasul, orang itu melihat orang dusur itu mah, ahli dusur itu mah, dia mah kaya, tinggi derajatnya, dia diberi nikmat yang banyak, dia sholat, kami sholat, dia juga bisa sholat. Wa yasumuna kama nasum, kami saum, mereka juga saum. Tapi mereka walahum fadlun min amwal, tapi mereka itu kelebihannya apa? Dia itu kan punya uang, sodako. Kalau aku nggak punya, ya Rasul kan, rugi saya mah gitu ya, kata orang itunya. Kami tidak punya gitu ya. Wa yujahiduna, dia itu jihad, wa yatasaddaquna, dia itu sodako gitu ya. Faqala ala wa'alimukum say'an tudhkiruna bihi man sabaqakum. Nah, kamu mau nggak aku kasih cara supaya pahalanya seperti orang-orang yang kaya tersebut? Ya jelas ya Rasul, bahkan kamu yang paling duluan ke surganya. Jelas ya Rasul, mau. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakun ahadun afdalu minkum, dan tidak ada yang lebih utama darimu. Mau nggak? Mau. Illa man sana mislu ma sana'atum, kecuali orang yang mengamalkan seperti kamu. Faqulu bala ya Rasulullah, tentu. Apa itu? Kata Rasul, tusabbihun, kamu bertasbih, wa tuhammidun, dan kamu tahmid. Alhamdulillah, tahmid itu ya. Wa tukabbirun, dan kamu takbir, Allahu Akbar. Kapan? Khalfa kulli sholatin, setiap setelah sholat, salasan wa salasin, 33. Jadi hitungan itu ada. Yang tadi kan ada hitungan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, ada 100, ada 10, ini 33. Jadi kalau ada yang menyebutkan dzikir itu enggak usah dihitung, enggak ada hitungannya, enggak, itu beda. Ini hitungan dari Rasul. Enggak apa-apa mau dihitung silahkan, enggak pun lebih bagus mangga. Kalau bisa lebih banyak dari 100 mah. Biasa mun teu dihitung teh justru kedua teh. Mung loba. Nah, qala Abu Shalih Ar-Raya an Abi Hurairah lama suila an kaifati dzikrihina, maka bagaimana kaifiat yang barusan teh? Nah, bagusnya gini, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakun minhuna kullihan salasin. Jadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar bisa disatukan gitu. Jadi kan biasanya kita kan satu-satu ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini bisa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar sampai 33. Hanya sekagoknya. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Kagoknya, udah biasa gitu. Kebiasaan. Itu muttafaqun alaih ya. Nah, setelah itu namanya juga sahabat ya, sahabat itu kalau tentang amal itu sangat menginginkan. Yang tadi yang diberi kekayaan, yang bisa sodako, yang bisa jihad itu mendengar pahala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tadi, dia ngamalkan sama subhanallah walhamdulillah. Atau orang fakir tersebut datang lagi, muhajirin tersebut datang lagi kepada Rasul, ya Rasul tuh dia makan bisa lagi, subhanallah juga bisa. Sodako kan enggak, kalau aku enggak bisa sodako gimana ya Rasul? Kata Rasul, sodakohnya orang fakir adalah dengan membaca subhanallah. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sama dengan sodakoh bagi orang yang fakir. Ya kalau kita tidak punya, dengan tasbih itu sama dengan sodakoh pahalanya gitu.
Tapi kalau orang yang kaya mah jangan ya. Ada cek Rasulullah ge subhanallah ge sodako jadi nggak usah sodako. Beda. Orang kaya mah harus tetap gitu ya. Pahalanya beda ya. Maka kalau Rasulullah SAW man sabahallahu fi dubri kulli salatin salasan wa salasin, barang siapa membaca subhanallah 33 wa hamdallah dan tahmid 33 wa kabarallah salasin 33 wa qala tamamal mi'ah dan disempurnakan dengan 100 kali dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gupirat khotoyahu wa in kana misal jubadil bahri. Hadis riwayat Muslim. Ini subhanallah subhanallah. Nah, kalau ini mah dipisah tadi. Subhanallah 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 33, alhamdulillah 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 33, Allahu akbar ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya. Tuh ya. Maka harus tahu hadisnya tuh ya, tahu pahalanya tuh. Kalau tidak tahu pahalanya ya nggak akan dapat lah, karena tidak tahu ya. Tapi kalimat setelah zikir Pak Ustaz, karena tahu subhanallah wa bihamdihi daiman abada ya. Ini ada dasar gitu. Oh ya ada, nanti dalam hadis banyak ya. Jadi hadis itu ribuan bahkan jutaan ya. Jadi kadang-kadang kan hadisnya gini, kenapa perbedaan pendapat para ulama atau sahabat A, B, C di sahabat orang Madinah dengan Mekah dengan ini, terkadang ke sahabat ini ada Rasul misalkan membaca ini, tapi ke sahabat sini mah enggak dibaca yang lain lagi. Nah itu tuh bukan tidak ada dari Rasulnya, ada dari Rasulnya. Hanya kalau dia tidak menerima, aku mah tidak menerima itu yang aku terima ini, itu bid'ah. Sama dengan ini juga gitu. Biasanya gitu. Kadang-kadang ada hadis-hadis yang memang tidak tenar di kita. Ya, kenapa? Karena maaf, pada umumnya kitab yang ada di Indonesia itu kitab Syafi'iyah madhabnya. Jadi kalau madhab yang lain itu, kitab yang lain nggak dipelajari rata-rata gitu. Biasanya kadang-kadang ada di hadis yang lain bacaan A, di yang lain mah B, kita nggak ada, kita tidak tahu, bukan tidak ada, mungkin kita tidak tahu gitu. Ya, jadi kita gimana tuh sama yang ingin yang tahu aja nih, yang sudah ada jelas, ya nggak apa-apa, lebih bagus gitu ya. Yang sudah ada aja misalkan gini itu ya. Ada hubungannya dengan zikir kan? Kadang-kadang tuh memang ada zikir yang khasiat dan kalimatnya itu relevan kan? Misalkan ketika orang minta rezeki gitu ya, dia ungkapin satu misalkan perkataan gitu yang dari Rasulullah, misalkan Rabbi zukna ilma, Allahumma rzuqni halalan thayyiban misalkan, itu kan sesuai dengan artinya ya. Tapi kan kalau misalkan di zaman-zaman dulu tuh kita sering lihat ya, misalkan orang yang ngambil zikir itu dari Al-Quran ya, tapi refleksinya tidak ada hubungan sama sekali artinya dengan tujuan itu. Misalnya seperti mungkin Ustaz pernah dengar orang pengen kebal misalkan dia baca lakojah gitu kan, atau ingin memikat hati perempuan misalkan sekolah Yusuful Aliyah gitu kan. Kalau Yusuf mah mungkin itu rada maknanya rada nyambung. Tali titik gitu kan. Jadi istilahnya mah penggunaan seperti itu kan kadang-kadang jauh gitu antara arti dengan tujuan dimaksud. Itu gimana Tad? Tapi kalau kita lihat di zaman Rasul juga, Rasulullah tuh mengobati orang yang sakit kalajengking dengan Al-Fatihah. Iya. Nah, apakah itu jadi pedoman gitu untuk orang mengamalkan seperti itu? Iya. Jadi gini, tadi ketika kita menafsirkan satu ayat, itu ada tafsir fikih, ada tafsir pasapi, ada tafsir itu apa kalau ini
tarekat itu apa? Sufi. Ada tafsir sufi. Biasanya kalau makna-makna yang tersembunyi itu tafsir sufi. Gitu. Misalkan seperti tadi misalkan laqad ja'akum itu oleh santri itu dipakai kebal, tapi buktikan kenyataan. Berarti kan namanya benar kan? Jadi kebenaran itu ada kebenaran yang kuantitatif, ada kebenaran yang kualitatif, dan ada kebenaran yang kasyaf. Pengalaman pribadi. Nges kabuktian gitulah. Kalau dilihat dari makna itu sulit gitu. Tapi ternyata dibuktikan, ya, oke, gitu. Contoh misalkan Bismillah. Kok dengan Bismillahirrahmanirrahim bisa membuka kunci? Itu kan santri biasa gitu. Aduh, kunci yang gemuk susah, Bismillahirrahmanirrahim bisa dibuka gitu dengan tangannya itu. Kan kalau lihat lafaz itu nggak ada makna untuk ke sana gitu. Ya, saya kan logika kecil aja gini. Ketika kita menyolatkan mayit, itu kita membaca Al-Fatihah. Apakah ada makna untuk mayit? Nggak ada ya. Kemudian sholawat, nggak ada makna untuk mayit kan? Kecuali kalau takbir yang ketiga keempat itu mendoakan mayit jelas ya. Tapi kenapa dibacakan Al-Fatihah? Berarti manfaat dong, makanya dibacakan. Gitu. Kenapa dibacakan sholawat? Berarti manfaat dong ke mayit. Padahal kalau lihat lafaz tidak ada mana, tapi padilahnya, barokahnya gitu. Barokahnya dari lafaz ini terbukti, maka disebut mujarab. Mujarab itu kan jaroba telah diuji gitu. Telah uji coba itu mujarab itu artinya. Ya. Artinya mujarab itu sebetulnya sudah teruji, sudah diuji coba, sudah terbukti kebenarannya gitu. Nah, ya kan inna batastum kan untuk semu gunting itu batastum kan kalau santri mah gitu kan aneh maknanya kan gitu. Kalau gitu, tapi kan buktinya nyata gitu. Nah itu kalau kasyaf itu sulit diterima oleh umum gitu. Ada makna seperti itu disebut tafsir kasyfi atau tafsir sufi. Mana-mana orang-orang yang filsafat, orang-orang tasawuf yang tahu itu makna-makna seperti itu. Akhirnya tuh meruncing, istilah menjurus pada ini. Misalkan kalau memang tidak ada hubungan arti, dia mengartikan bahwa memang setiap huruf itu punya kodam gitu. Ya. Punya kodam, ada penjaganya gitu ya. Begitupun dengan satu ayat kodamnya. Jadi, nah dari situ akhirnya lebih spesifik lagi orang merumus gitu. Alamnya aja atau apanya diracik lagi jadi raja gitu kan. Nah itu kalau pandangan orang yang ini mungkin urutan-urutannya itu akan terlalu jauh gitu kan. Iya. Tapi memang filsafatnya bisa ke sana gitu. Ya, memang gitu. Seperti gini. Coba lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi saja. Ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi melapalkan alif lam mim itu berapa? 10 lembar menafsirkan alif lam mim. Ada yang menyebutkan alifnya itu Allah, lam itu malaikat, mimnya Muhammad. Itu alif lam mim. Ada juga alif lam mim itu a-nya Allah, lamnya itu jalalah, mim, dan seterusnya. Itu sampai 10 lembar menafsirkan alif lam mim saja. Seperti yang barusan, alif itu setiap huruf itu dipecah satu-satu. Kenapa? Karena dalam tafsir sufi itu setiap lafaz, setiap huruf tidak mungkin, setiap ayat di dalam Al-Quran tidak mungkin tidak memiliki makna. Maka dicarilah mana-mana tersembunyi. Hanya agak sulit kalau tafsir-tafsir sufi itu dimaknai oleh masyarakat umum gitu. Sulit gitu. Kan alif itu artinya apa? Alif itu artinya alfun, artinya lemah lembut. Ba itu apa? Wiwitan, badaun. Wiwitan itu permulaan. Sa itu sanaun, memuji, sawabun, pahala. Hurufnya gitu kan? Alif, iman. Ba, wiwitan itu badaun, ngawitan. Sa, sawabun, pahala. Jim,
jamil, keagungan. Itu setiap huruf itu ada makna-maknanya oleh penafsiran sufi. Jadi maknanya sufi mah yang lebih dalam. Jadi tidak dilihat makna dohir lapadnya saja, enggak gitu. Kalau makna umum memang kasar mah ya makna kasar itu tafsir fikih ya, fikih ya, empirik yang lapad itu disebut dengan penafsiran secara tekstual. Ya, jadi banyak sekali ya. Karena ini belajarnya dari YouTube saja kan. Ada juga yang tata cara kalau yang sampai maknanya itu mengucap la ilaha illallah juga harus dengan aturan napas gitu. Yeah. Itu saya mau cari kemana seperti itu kan. Benar nggak gitu seperti itu? Tasawuf itu. Tasawuf itu. Ya, itu masuknya ke tarekat itu. Termasuk kan di tarekat mah cara untuk menggelengkan juga ada aturannya. Cara menggelengkannya, ngangguknya kemana itu ada aturannya. Kita orang awam biasa aja lah gitu. Ya, dikir biasa aja gitu. Hanya kan bedanya kalau tarekat itu kan dalam gitu ya, maknanya lebih dalam gitu. Ya, ada talqin, ada baiat gitu akhirnya. Nah, itu. Jadi kalau itu mah sudah ada tata caranya kaifiatnya bagaimana. Contoh misalkan dalam tarekat itu semakin lama semakin cepat membacanya. Semakin cepat supaya apa? Supaya setan tidak ada kesempatan untuk menggoda dalam hati. Maka semakin cepat, semakin keras, semakin tidak ada ruang untuk digoda oleh setan itu hatinya. Itu tarekat ya. Nah, kalau kita ya gimana? Kenapa? Karena kita tidak akan merasakan A, B, C kalau kita tidak mengalaminya gitu. Kalau sudah mengalami, oh ternyata gini gitu. Kalau hanya dari luar melihatnya agak sulit gitu. Kita terjun dulu. Ada mursyidnya Pak? Ya jelas pasti ada mursyid ya. Tadi kan doa keselamatan. Ya. Ya jalali wal ikram. Nah ini yang terakhir ya jalali wal ikram bukan Ismul Adem. Ismul Adam ya. Apa ada kaitan dengan tadi parasitan? Ya. Salah satunya gitu Parasid. Hadisnya jelaskan. Barang siapa yang berdoa dengan Ismul Adom, maka apapun keinginannya diijabah. Padahal kan ya dajalilai kemunggu gitu ya. Tapi kenapa semua keinginan? Padahal kalau dilihat arti mah kan nggak nyambung gitu ya. Tapi kenapa semua keinginan dijawab oleh Allah? Karena Allah senang ini Ismul Adom. Tadi yang santri buka kunci dengan Bismillah. Kalau memang memahami arti Bismillah atau mungkin Bismillah juga Ismul Adom. Banyak sekali ya Ismul Adom itu. Ada yang menyebutkan Bismillah, ada yang menyebutkan Ya Hayyu Ya Qayyum, ada yang menyebutkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, kenapa disembunyikan? Kata Rasul kalau didohirkan itu bahaya. Karena semua orang pasti berdoa dengan itu pasti diijabah karena udah janji Allah. Gitu. Jadi mungkin saja si Amah dengan Ya Hayyu Ya Qayyum dia diijabah terus setiap dengan Ya Hayyu Qayyum. Dia berpendapat berarti Ya Hayyu Qayyum teh ini Ismul Adom, maka Ismul apa ini hadisnya, justifikasinya ke sini. Oh ini gitu. Dalam pisan. Paling dikir benar-benar dihayati terus fokus. Yeah. Sejauh mana itu pengalaman batin kita? Biasanya upami di tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu kan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Minimal kita tenang gitu hidup. Ya. Kalau hanya lisan aja kan sambil kalamun, oke? Iya, gitu. Mungkin nggak ada efek ke kita ya, nggak merubah sikap. Ya, ya makanya tadi kalau hanya lisan namanya dikir. Dikirnya dikir lisan. Ya, kalau dengan dikirnya dengan pikiran, dengan hati itu beda lagi. Makanya aneh kata Rasul, kenapa orang banyak dikir tapi kenapa kelakuannya masih tetap? Dikir hobi apa? Hobi itu di dalam hati. Ya, jadi ya itu ada tingkatannya. Misalkan la ilaha illallah yang pertama misalkan harus dengan hati saja. Nanti termasuk nanti ada hu-nya itu harus seperti hanya hu gitu. Itu akhirnya itu ya hu-nya dia Allah nyah gitu ya.
Nah, itu ada napas-napas dimasukkan ke dada, ke hati sini gitu ya. Nah, jadi dalam penafsiran itu beda-beda ya. Dalam dzikir itu ada dzikir yang dohir saja seperti umum. Ya hasilnya juga umum. Ya, kalau misalkan dzikirnya khususnya khusus ya hasilnya juga gitu. Ya gitu. Beda-beda ya. Nah, dan Rasul juga suka setelah sholat nih, suka membaca karena yata'awwadu, dan Rasul itu sering juga setelah sholat itu memohon perlindungan dubur sholat, setelah sholat itu dengan bihaulil kalam, yaitu Allahumma inni a'udzubika minajubni, yang tadi ditanyakan Pak Rasid, ini mah jelas ya. Allahumma inni, ya Allah, aku memohon kepadamu, memohon perlindungan, a'udzubika, mohon perlindungan minajubni, dari borangan. Jubni teh penakut. Itu bukan orang muslim penakut. penakut ya. Minajub wal bukhli, dan bakhil. Bakhil itu kikir. Nah, kenapa orang yang kikir itu tidak mungkin masuk surga? Itu bukan hami wal hazam. Belum. Wa'udzubika min an uradda ila ardali umuri wa'udzubika min fitnati dunya wa'udzubika min fitnatil qabri. Nah, dalam yang hadis yang lainnya itu yang disebutkan oleh Pak Rasid. Banyak sekali hadisnya. Kalau ini mah hadis yang ini wa'udzubika min fitnatid dunya wa'udzubika min fitnatil qabri, itu hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan yang tadi yang disebutkan Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bakhli minal hami wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, itu ada hadis yang lain lagi. Jadi banyak sekali hadisnya. Kalau yang ini langsung Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur ya. Kemudian wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatil qabri. Minta perlindungan dari adab kubur dan dari fitnah dunia dan dari fitnah orang-orang yang menghina atau jeleknya umur. Jeleknya umur. Semakin umur tua teh semakin pimasiateun nyusahkeun batur gitulah. Nyusahkeun batur gitu. Mubadir nyusahkeun batur. Umur mubadir kumaha namanya? Yang teu dipakai ibadah. Dipakai sia-sia we lekah ngalamun gitu. Nah, leuheung lamun kitu mubadir hungkul ini mah nyusahkeun batur. Ya, nyusahkeun anak incu, ngaripuhkeun we gitu. Eta Nabi kan sering ngadoa, ya Allah, semoga umur kami jangan sampai menyusahkan orang lain. Makanya umur Rasul kan nya 63 masih gagah, belum banyak penyakit lah gitu. Makanya tidak nyusahin orang lain. Kudu sehatnya satunya. Nya, matakan iya kan doana supaya henteu nyusahkeun baturnya. Ulah uradda ila ardalil umur, seperti budak deui cenah gitu. Pikun maksudnya yang teh doa ini teh jangan sampai pikun, jangan nyusahkan orang lain pikun. Sampai dia kembali lagi ke umur anak kecil gitu. Nyusahkeun kalau punya keinginan nangis siga budak. Nah, itu disebut kembali lagi ke umur anak-anak gitu. Itu jelek gitu ya, jelek. Makanya Nabi sering berdoa seperti itu ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini juga suka dibaca setelah sholat ya, beres sholat, min duburi kulli sholatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inni abdi nyuhungkeun ka Gusti perlindungan ala dzikrika supados dzikir ka Gusti, wa syukrika dan syukur kepada Allah, wa husni ibadatik dan semoga aku sebagai hamba-hambamu yang bagus, yang husni ibadatik, ibadahnya kepada Allah itu ya. Jadi banyak dzikir itu ya, tidak hanya satu. Ini kalau dibahas berapa hari dzikir banyak. Jadi kalau ada di sini dzikirnya kok gini, ini dzikirnya gini, kan cuma gimana keinginan kita kan. Nah, kita aja kan surat yang kita seneng itu kan beda-beda. Kan sahabat juga kan ada gedengan sahabat
setiap sholat suratna teh kulhu sampai kan diprotes ke makmumna itu, sampai ngadukan ke Rasul, ya Rasul itu mau kulhu aja bosan gitu. Maka ditanyakan ya Rasul, kenapa? Karena maknanya ya Rasul dalam sekali itu tauhid. Maka kata Rasul, wajibatil jannah, wajib surga karena mencintai makna tersebut. Maka dengan kulhu itu jadi dia dijamin ke Rasul surga. Alhamdulillah mata kurangi kulhu nya. Ayo ramah yang terehnya itu apa ada Indonesia gitu. Itu mah maknanya dalam sekali kan tauhidnya kepada Allah gitu. Jurus tapi Dalam kan Nabi sudah mengatakan kalau surat itu jangan yang mana tapi yang mendalam kepadamu gitu. Ya. Kitab al-Masurat itu menyusun Ulama. Jadi yang ma'surat itu sebetulnya ulama, bukan susunan percis. Oh dari Nabi itu seperti ini, belum tentu. Dan kalau Nabi mah kan kata-katanya umum tadi, setelah sholat maka baca ini, setelah sholat baca ini, enggak disusun ini sampai ini, enggak gitu. Enggak urutannya seperti ini, enggak gitu ya. Jadi mana aja kita yang butuh gitu ya. Dah. Wallahu a'lam bishawab. Dikir ya, yang banyak dikir lah. kami